Ibu bapak saudara-saudara sekalian, poin pertama, bersyukur Allah kasih kita iman, Allah kasih kita kesehatan. Mau lagi saya kasih contoh? Mau lagi? Pentingnya kita bersyukur dengan kesehatan ini. Pak Bupati kasih kita mobil gratis. Mau? Mobil gratis, mau? Mau? Mau. Tapi begitu dikasih kuncinya, bapak langsung lumpuh. Mau? Berarti alat transportasi yang paling mahal bukan Toyota, bukan Honda, bukan Yamaha, tapi apa alat transportasi paling mahal? Kaki yang sehat. Maka kita bersyukur dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, setelah bersyukur dengan lisan, maka kita bertafakkur. Apa itu bertafakkur, Ustadz? Mengevaluasi diri, menimbang-nimbang seberapa banyak nikmat Allah berikan, kita pergunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah jadi bupati. Tidak semua orang bisa jadi bupati. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukurnya, manfaatkan jabatan untuk mengantar orang masuk surga. Pak Bupati, keliru seorang pejabat ketika tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Saya ceramah, ayo sholat, jangan hamar, mari berjamaah. Paling yang dengar 10, yang laksanakan 1. Tapi coba kalau Pak Bupati lakukan himbauan sholat jamaah, datang sholat jamaah subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari mana ini kepala dinas PU, tidak pernah juga hadir-hadir saya lihat salat jamaah. Ajudan langsung telepon, Pak Kadis, dicari kok sama Pak Bupati, katanya beliau tidak pernah kau dilihat salat jamaah. Besok Pak, belum azan sudah ada di masjid. Itu hebatnya kalau ada jabatan. Iya toh? Saya jadi Kapolres, beda ketika Kapolres menyampaikan nahi munkar dengan seorang ustaz. Jangan hamar, jangan mabuk, jangan narkoba. Pemabuk dia kasih kempes ban motorku, dia kencingi saya punya mobil. Kalau ustaz amar ma'rufnya nahi munkarnya Pak, 100 yang dengar, 2 orang laksanakan, sudah hebat. Tapi coba kalau dia Kapolres, awas, saya dapat kau mabuk, saya tangkap kau kasih masuk kau bui. Berhenti dia mabuk Pak. Iya. Maka kalau bersyukur kepada Allah, ayo gunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pejabat, kalian jadi diberi nikmat ustadz, punya ilmu, syukuri dengan cara apa? Gunakan ilmu itu mengajak orang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mendakwah, dakwalah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang diajarkan leluhur tuan-tuan guru kita yang ada di Lombok. Zaman dulu tuan-tuan guru kita yang ada dari Lombok ini tidak ada mendakwah dengan memaki dan mengkafir-kafirkan orang. Sekarang anak-anak baru belajar agama 3 minggu, belajarnya di laptop, hadisnya baru 4. Wish, rasa-rasanya dia panitia hari kiamat. Ada kan yang begitu? Ada. Maulid haram, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kenapa zaman Nabi tidak ada maulid? Untuk apa mereka diceritakan kisah Nabi? Nah, mereka hidup sesama dengan Nabi. Untuk apa diceritakan masa hidupnya Nabi? Mereka lihat Nabi, ya wajar mereka tidak maulid. Kita maulid bukan untuk makan ketan, tapi kita mau dengar ceramah bagaimana sisi hidup Nabi dan ulama yang tahu. Kenapa? Karena dia baca kitab, maka kita dengar. Maka saudaraku yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan kau kafirkan kami. Barasanji, tahlilan, haram, masuk neraka. Bos, kamu pegang kunci neraka. Kalau kau tidak mau takziah,
tidak mau tahlilan, silahkan, kami juga tidak kafirkan kamu. Tapi mari saling menghormati. Adik-adikku yang hijrah kalian, makin banyak ustadz kau dengar makin bagus. Hanya satu kau dengar ceramah, sempit wawasanmu. Maka saya selalu diajak, ustadz ini kan sudah banyak penontonnya, pengikutnya. Pak Bupati, penonton saya di YouTube sekarang 198 juta. Dalam bulan ini mungkin sudah 200 juta. Maka orang minta, ustadz bikin sahabat Ustadz Dasat Latif. Jangan, semua sahabat saya. Kalau ada sahabat Dasat berarti ada bukan sahabat saya. Semua sahabat, orang kafir, orang tidak beragama sekalipun sahabat saya. Bahkan artis pun. Dengar gitu kalau semua sahabat kita. Kalau kita milih-milih ustadz, dan kalian ketika dengar dakwah, selesai ustadz ini dengar, selesai ustadz ini dengar, selesai dengar ini, jangan kau jadi hakim dewan juri. Kalau ustadz Dasat ceramah nyaman, enak biar 2 jam. Tapi kalau ustadz itu ngantuk. Jangan, amalkan ilmunya, jangan kau banding-bandingkan gurumu. Amalkan saja. Makin banyak guru kau dengar makin bagus, makin banyak kitab kamu baca makin enak. Jangan sempit hanya satu. Ketika kau dengar ini, oh menurut ustadz ini begini, menurut ustadz ini begini, menurut ustadz ini begini. Setelah itu silahkan kau salat istikharah. Setelah itu lakukan apa kau yakini benar tanpa kau salahkan orang lain. Coba Imam Syafi'i mengajarkan kunut ketika subuh. Punya murid namanya Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad pergi ziarah kubur ke makamnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut. Diprotes sama muridnya, ya Imam, Anda mengajarkan tidak kunut, kenapa kau kunut? Kata Imam Ahmad, saya menghargai pendapatnya Imam Syafi'i. Kalian bukan imam, kalian tidak hafal hadis ribuan, baru orang sampingmu tidak kunut. Kunut ya. Mari menyikapi perbedaan pendapat dengan saling menghormati. Aman. Ya. Ya. Kita dulu waktu kecil kalau ada orang Allahu Akbar kunut di samping kita, paling kita bilang dalam hati Muhammadiyah. Selesai. Itu. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, nah, mari gunakan ilmu untuk mengajak kepada kebaikan. Dakwakanlah apa yang kalian tahu. Dan ketika dakwah itu diamalkan orang, ilmu yang kita miliki diamalkan orang, maka selama ilmu itu diamalkan, kita dapat kiriman amal pahala meskipun kita sudah dikubur. Itu yang kita yakini sebagai amal jariah. Sebagai syukur lagi, Allah kasih hidayah, Allah kasih iman, Allah kasih kesehatan. Apa syukur kita? Gunakan kesehatan itu untuk datang ke masjid. Alhamdulillah, di mana-mana saya ceramah di Lombok, selalu penuh jamaah. Apalagi kalau subuh, penuh masjid sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua sudah pensiun, lomba batu. Tapi alhamdulillah, Lombok kita kenal dengan 1000 masjid. Saya yakin istilah itu tidak tepat, karena di Lombok lebih dari 1000 masjid. Tapi untuk apa ada masjid 1000 kalau sepi dari pengunjung? Masjid tidak masuk surga, penghuninya dan jamaahnya yang masuk surga. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Bupati umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh diberikan pembeli beras 200.000, kuota 100.000.
Saya yakin sholat subuh 4:30, jam 3 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Yang kedua, karena dia tidak tahu pahalanya. Coba kalau semua dia tahu pahalanya, maka Nabi katakan, andai saja kau tahu dan kau lihat pahala salat jamaah subuh, maka kau akan datang ke masjid meskipun engkau dalam keadaan merangkak. Coba bayangkan, andai saja kau lihat dan kau tahu pahala salat subuh, kata Nabi, kau akan merangkak datang ke masjid. Begitu hebatnya. Tapi karena kita tidak tahu dan tidak melihat, maka kita malas jamaah ke masjid. Apa keutamaan salat jamaah? Satu, kalau bapak wudhu dulu, dan memang itu lebih utama, lalu dia pakai baju yang diridai Allah, yang halal, yang bersih, lalu dia pakai parfum, melangkah kaki kanannya, kata Nabi, catat 1 pahala, melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah bapak 300.000, 300 meter dari sini, PP 600 meter, berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri hapus dosanya. Bayangkan, 600 meter, berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau bapak melangkahnya kecil, ya toh, mutar naik dulu di sini, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai dia tunggu komat, naik turun, naik turun, naik turun. Pas tiba jamaah, beleng-beleng. 2, keutamaan jamaah. Seluruh materi yang bapak lewati, pagar, tembok, aspal, tegel, dinding, pohon, semua jadi saksi. Ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang salat jamaah di masjid. Itulah sebabnya ulama mengajarkan, ketika sholat di masjid, 2 rakaat kita sholat sunnah, pindah lagi, 2 rakaat lagi, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Itulah juga sebabnya Nabi mengajarkan, kalau kau berjamaah ke masjid, usahakan lain jalanmu waktu pergi datang, lain pula jalanmu waktu pulang. Datang dari sana, pulang dari sana, putar. Jangan juga salah paham. Teman-teman dengar ini, dia ke pasar dulu, ke terminal, sampai di sini sudah selesai berjamaah. Apalagi kalau gerimis seperti hari ini, atau terbang debu, melengket debu di badan, di baju, basah debu baju kita karena gerimis. Yang basah itu, yang debu itu akan menjadi pelindung kita agar tidak disentuh api neraka. Maka kalau gerimis begini Pak, tenang aja, basah baju itu yang menjadi mantel agar kita tidak disentuh api neraka. Kan juga salah paham, mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Sudah keras, dia buka payung, dia jalan. Apalagi keutamaan berjamaah 27 kali lipat. Artinya apa? 1 kali salat jamaah, 27 kali salat di rumah baru sama. Hidupkan jamaah. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid lebih khusyuk. Coba kalau bapak di rumah susah khusyuk, sudah 3, 4, sudah tahiyat atau belum? 2 atau 1? Belum lagi kalau bau masakan, langsung dipikir, wih tumis, ikan apa ini? Iya tuh, kalau di masjid lebih khusyuk. Coba bapak bayangkan, sholat di rumah dan di masjid. Kalau kita di masjid, selesai berdoa, selesai sholat sunnah, keluar, rasa-rasanya ibadah kita langsung diterima Allah. Coba bayangkan perasaan jiwa kita. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid 27 kali lipat. Apalagi ada doa bersama. Meskipun ada juga mengatakan tidak ada itu doa bersama. Kalau tidak ada doa bersama, tidak mungkin Nabi khutbah Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tidak mungkin ada doa itu kalau tidak ada doa bersama. Apa keutamaan doa bersama?
ada ustadz mimpin doa, alim, di belakangnya ada penghafal Quran, di belakangnya ada anak yatim mengucapkan amin, sehingga doanya Pak Imam dikabulkan karena ada orang-orang yang makbul doanya. Itulah sebabnya Pak Imam selalu dianjurkan kalau Bapak mimpin doa, kasih dengar suara, jangan juga terlalu kencang, yang penting didengar jamaah, dan bacalah doa yang umumnya orang hafal. Yang kita berdoa tidak ditahu apa dia minta, kita di belakang amin amin saja, amin, dia doa silent, amin, terdengar juga bos. Siapa tahu jadi imam anak muda bujang, ya Allah berikan kami jodoh, dia bilang bapak di belakang amin, dia bilang pula istrinya di belakang amin, kau setujui suamimu kawin lagi, dia bilang ibu kenapa itu ustadz poligami terus dicerita. Ibu-ibu, di Quran itu ada 4 jenis rumah tangga Pak. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir, ini Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman, Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya pun kafir, suaminya pun kafir, Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman, Ibrahim alaihissalam. Bapak pilih mana? Ibu-ibu pilih mana? Ah, mantap, Ibrahim. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Saya sudah bilang ibu-ibu di Makassar, nggak usah Ibrahim Ustaz, Fir'aun saja. Ayo. Nah, apalagi penyebab orang malas berjamaah ke masjid? 3, manajemen masjid tidak bagus. Apa disebut manajemen masjid tidak bagus? Ya, kita lihatlah itu masjid, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, wih banyak pula semut, bengkak kita punya jidat. Masih baik kalau tidak Pak, biasa bibir. Mic-nya sudah takbir Allahu Akbar langsung story, mau diperbaiki, kita sudah takbir terpaksa ditunggu sampai selesai sholat Pak. Oh ketawa karena pernah semua kau alami toh. Apalagi dapat lagi penceramah dari mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita Pak. Ditusuk pantatmu, ditusuk doa, digunting hidung. Dia bilang anak muda jawab kau mesti bikin takut-takut saja itu Pak. Iya toh. Dapat lagi apa Pak? Muadzinnya, orang tua sudah pensiun, sesak napas. La haula wala quwwata illa billah. Apa lagi? Dapat lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Baca bab sholat jamaah. Coba baca bab sholat jamaah. Itu sudah dijelaskan. Kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Itu anjuran Nabi. Ini rata-rata anak muda penghafal Quran, kalau dia jadi imam, dia balik sunnah Nabi, dia baca yang paling panjang, hanya dia yang hafal. Kenapa dianjurkan ringkaskan? Kan di belakang ini kan macam-macam. Ada orang tua yang rematik, tidak bisa lama berdiri. Belum selesai, jatuh lagi kepalanya ke sini. Baik kau siksa orang tua. Ada juga ibu-ibu yang mau sekali kentut. Ada anak muda yang lupa kunci motornya. Namanya Pak Imam Hina sudah sebetulnya. Ya, ada pegawai honor yang pakai sepatu sewa. Sepatu baru dibeli kesian. Hilang sudah sepatuku itu. Ya, iya toh.
Itu makanya Nabi katakan ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, kalau orang hafal bacaan, kita bisa khusyuk ikut. Imam baca wadduha, kita enak ikutnya. Kenapa? Kita hafal. Begitu dia membaca surah Al-Anfal, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku, belum selesai, kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid Al-Mujahidin, pemasukan minggu lalu 2 juta, pengeluaran khutbah Jumat 500.000. Baru dia bilang, oh berarti honornya Pak Ustadz bagus. Iya toh? Ternyata belum, sudah dibaca semua satu papan triples, belum selesai, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Lombok Timur, belum juga selesai, bajunya lagi orang dibaca di belakang, coblos nomor 3. Ya, makanya kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? Kita bisa ikut dengar. Yang kedua, kalau orang hafal, kalau imam salah, kita bisa luruskan. Coba kalau imam buat duha salah, kita bisa bantu. Begitu dia baca yang susah, hadapi kesusahanmu sendiri. Kau yang mulai, kau yang akhiri. Ada ini wallahu a'lam. Saya tidak tahu benar atau tidak ini cerita. Ada anak muda penghafal Quran, disuruh tes bacaannya jadi imam. Dia baca yang panjang, memang dia hanya dia yang hafal. Begitu dia lagi baca, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Kaget. Namanya orang kaget, hilang bacaan Pak, stres. Dia lupa sambungannya itu aja. Apa sambungannya ini? Dia lupa, diam. Hening suasana masjid. Tiba-tiba dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, kami juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda dakal berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Kok kira rapat DPR? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Saya pernah juga alami Pak, waktu saya masih SD di kampung. Imam sujud, lama sekali sujud. Kenapa ini Pak Imam lama sekali sujud? Kok lama, tidak sepertinya biasa? Lama betul. Tiba-tiba ada kawan saya, dia angkat kepalanya, teriak, wih, hilang imam. Ternyata Pak Imam keluar dari samping Pak, kacau, bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan syaf? Dia bilang, saya kentut nak. Lain kali kalau kau kentut, kasih bangun dulu kita supaya kau dilihat. Dia bilang, sengaja, saya malu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati pilih imam. Jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum. Jadi jamaah siapa saja, mulai orang paling alim sampai orang paling goblok boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, hancur sejak kita. Maka kalau ada pemilihan imam, pemilihan presiden, pemilihan bupati, anggota DPR, hati-hati. Salah kau milih pemimpin, salah hidupmu. Dan juga jadi makmum, tahu juga etika. Kalau kau jadi makmum, Nabi katakan, kalau kau pergi berjamaah, sikat gigi pakai parfum. Itu tujuannya apa? Agar itu adab kau pelihara. Kenapa disuruh pakai parfum? Karena kita akan berdekatan dengan orang lain. Supaya apa? Bau badanmu tidak mengganggu salatnya orang lain. Adab. Kenapa disuruh sikat gigi? Adab. Supaya bau mulutmu tidak mengganggu konsentrasinya orang di sampingmu. Bayangkan tadi malam kau makan udang dengan pete tumis, kau tidak sikat gigi, tidur lama di dalam mulut. Tiba-tiba kau datang sholat subuh, temanmu balik, assalamualaikum, kau juga balik dan menguap sampai mati. Dia ingat terus bau mulutmu. Itu semua adab. Ada juga kita kalau datang berjamaah seolah dia yang paling alim dalam masjid, seolah dia yang paling hebat dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu sudah kita Pak. Allah
eh, baca 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 Fatihah kayak dia mau gigit telinga kita, Pak. Ada lagi yang bikin saya, Pak, itu kaki dikasih pindah jadi dikasih pindah. Ada saya sholat, saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi, saya kasih pindah lagi, dia kasih pindah, saya langsung saya sholat, saya tanya, dia bilang kenapa kau injak kakiku, Ustaz? Kau salah, kenapa kau kasih pindah-pindah? Supaya sapnya rapat, Ustaz. Saya bilang, Dek, begini, kalau mau rapat sapmu bukan kaki yang kau kasih rapat, ini bahu sama siku. Bisa jadi rapat kakimu rapat, jari-jari kakimu rapat, tapi sapmu renggang. Saya biasa ketawa, Pak Bupati, kasih pindah-pindah lagi, pindah lagi. Jelas? Ya? Itu pentingnya adab dalam Islam. Puncak dari semua ilmu, adab. Jangan sampai Bapak hebat baca fikih, hebat baca tasawuf, hebat baca fikih hadis, menghafal beberapa ayat, tapi Bapak tidak punya adab. Sesungguhnya ilmu yang paling tinggi adalah adab. Kenapa dulu orang tua kita mengajarkan kalau mengaji ambil dulu Quran, kita cium dulu? Itu adab. Kenapa kita wudhu dulu? Itu adab. Selesai ceramah, selesai dengar ngaji, kita simpan lagi Quran, cium lagi, simpan di tempat tinggi. Itu adab. Maka kalian kalau datang ke masjid, adik-adikku ini yang baru belajar agama, kamu tidak mau doa bersama, tidak mau zikir bersama, kita hargai, tapi jangan kau ambil saf paling depan, karena biasanya kalian selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, langsung melangkah. Kalau kau di belakang karena berpendapat supaya saya tidak mengganggu orang berdoa, kalian mulia di sisi Allah. Tapi kalau kau kalian di depan, kau langkah-langkai tuan gurumu, kau langkah-langkai alim ulama, tanpa kau tabe-tabe, hai, kau bukan orang hebat di hadapan Allah. Adab. Datang berjamaah, adab. Dan juga adab berjamaah, kalau imam salah, ada adabnya. Dalam bermasyarakat orang Islam, ada adab. Imam salah, tidak langsung tarik, Pak Imam salah kok. Enggak, langsung, woi salah. Enggak, bos. Preman itu. Imam salah, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Itu adab. Kalau kau demo silahkan, tapi jangan bakar fasilitas umum. Kau demo silahkan, tapi jangan kau ganggu orang lain. Itu Islam mengajarkan. Silahkan kau tidak setuju dengan pemerintah, tapi jangan merusak fasilitas umum. Kau mendemo silahkan, tapi jangan kau kata-kata kasar. Itu adab. Jangan mentang-mentang imammu salah kau tarik kakinya. Dan imam juga kalau salah tahu diri, dan mundur. Jangan bilang pura-pura tidak dengar, batallah salat kita. Nah, alhamdulillah di kabupaten kita ini makmumnya baik, imamnya baik. Mudah-mudahan Allah memelihara kabupaten kita ini. Ketiga, masa pandemi ini tidak pernah kita prediksi, tidak pernah kita sangka. Banyak orang bangkrut, banyak orang tiba-tiba tidak punya pekerjaan, bahkan ada di antara kita keluarganya meninggal, karib kerabatnya meninggal, bahkan ada kawan saya ibu bapaknya meninggal dan adiknya juga meninggal. Covid tentu tidak ada yang Allah hadirkan di dunia tanpa tujuan. Ambil hikmah, ambil pelajaran, ambil iktibar dari semua kasus-kasus. Allah hadirkan ini, kalau kita bersabar menjadi amal. Kalau kita tidak kena Covid, bersyukur menjadi amal. Semua perkara umatku, kata Nabi, semua baik. Dia sehat bersyukur, alhamdulillah. Dia kena musibah bersabar, sabarnya, penyakitnya menggugurkan dosa-dosanya. Yang keempat, ketika menghadapi masalah seperti ini, introspeksi diri. Dan cara paling baik mengintrospeksi diri kita, periksa sholat kita. Sholat diperbaiki.
Adik-adik sekalian, kalian mau mencapai dunia, sholatlah. Sholatlah. Kecil buat Allah. Memberikan apa yang kamu mau, kecil buat Allah. Kalian berdoa, ya Allah berikan saya jodoh, Allah dengar. Ya Allah perbaiki ekonomi keluargaku, Allah dengar. Ya Allah sembuhkan penyakitku, Allah dengar. Ya Allah jadikan saya kepala dinas pendidikan, Allah dengar. Allah semua dengar keluar kita. Maka Allah menjawabnya, hayya alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Maka pulang dari taklim ini, Bapak, mari perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Jangan puas sampai di situ, perbaiki kualitasnya. Jangan sampai kita sholat kayak main-main. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu. Sholat kayak tidak semangat sekali Pak. Takbir aja kayak tidak pernah makan. Ayo, bisa jadi itu penyebab hidupmu susah. Sholat, ada yang tanya, Ustaz, bagaimana sholat? Boleh tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bayangkan kalau Bapak ruku, Bapak ketemu bupati tidak pakai celana dalam, kan tidak enak rasanya di sini sih. Ayo, mari tingkatkan kualitas sholat kita, perbaiki baju kita pakai menghadap kepada Allah. Dalam surah Al-Jum'ah, pakai baju yang baik. Jangan sampai kita sholat itu juga baju mencuci, dipakai jual ikan, dipakai ke pasar, dipakai ke sawah, pakai main futsal, pakai tidur, kau pakai lagi sholat. Ingat, ada dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Siapa yang lalai dalam sholatnya? Mereka yang tidak memperhatikan rukun-rukunnya sholat, terutama ketika tumak nina. Apa itu tumak nina? Istirahat sejenak. Biasanya kita pakai dalam rukun itu, yaitu ketika kita selesai ruku, i'tidal, sujud. Ada orang itu tumak nina. Misal Allah, sami Allahu liman hamidah, itu harus bernapas dulu sebentar, 1-2 kali bernapas baru turun. Dan itu namanya istirahat sejenak. Tanganmu tidak banyak goyang. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah. Yang ketawa, saya serius ini. Sholat pun rukunya Pak, orang Bugis bilang mak pito-pito, kayak ayam makan. Hati-hati, itu setan menyesatkan kita. Maka perhatikan semua itu. Selesai itu, maka yang kelima, sebagai wujud kesyukuran kita, pelihara persaudaraan. Jangan berpecah belah. Boleh berbeda. Tadi disampaikan Pak Bupati, di kabupaten ini semua ormas ada, semua organisasi masyarakat ada, organisasi politik ada. Silakan kita berbeda partai, berbeda ormas, berbeda profesi, berbeda pekerjaan, berbeda pilihan politik, tapi satu tujuan kita, mengangkat harkat dan martabat kabupaten kita. Selesai pilkada, selesai pilpres, selesai urusan politik, jangan lagi kau berpecah belah. Jangan ada cebong, ada kampret. Cebong sama kampret sudah menyatu di kabinet. Jangan kalian di masyarakat bermusuh-musuh. Kalian tidak senang dengan rezim ini, tidak puas dengan rezim ini, biasa. Jangankan memimpin satu negara, satu rumah tangga saja, kadangkala kalau 2 anak berbeda pilihan, pusing kita Pak, apalagi satu negara. Maka jangan berpecah belah. Boleh berbeda pilihan, tapi mari wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ingin rasanya berlama-lama, tapi apa boleh buat, waktu yang membatasi kita. Meskipun Pak Bupati tadi mengatakan bisa sampai jam 12, bisa? Mampu? Siap? Saya yang tidak mampu. Karena saya capek, masih perlu perjalanan panjang lagi. Doakan saya sehat walafiat.